Halo, selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di Anak Kerajaan Ministry. Kita semua ada anak kerajaan Tuhan, kita punya kuasa di bumi dan surga. Dan kita percaya kita berharga di mata Tuhan. Dan kita percaya juga dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saudara-saudara semua berada di saat ini yang menonton, menyaksikan tayangan ini. Saya percaya kuasa Tuhan tetap bisa menjamah saudara semua. Dan percaya saja Tuhan itu luar biasa buat kita. Tuhan sungguh baik buat kita. Dia selalu baik, teramat baik, dan kasih-Nya tak pernah berkesudahan buat kita. Dan saatnya kita akan beribadah, kita mau menaikkan pujian penyembahan kita yang terindah bagi Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, hidup kita bagi Tuhan. Dan biarlah kita bangun jiwa kita untuk bisa bersorak bagi Tuhan. Karena Tuhan kita layak dipuji, Dia layak disembah, Dia layak diagungkan. Mengundang kita semua untuk sama-sama berdoa dalam membuka ibadah kita malam sore hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami percaya kami ada di tempat ini, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami ada dimanapun kami berada menyaksikan tayangan Anak Kerajaan Ministry ini. Kami percaya tidak ada satu kebetulan dalam Tuhan. Ada satu rencana Tuhan yang terjadi dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat kami percaya, pada saat kami mengangkat tangan kepada Tuhan, pada saat kami berserah kepada Tuhan, pada saat kami mengangkat hati kami muji menyembah Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Dan kami percaya Tuhan itu nyata bagi kami. Dan kami percaya juga kuasa-Mu ada dulu, sekarang, dan selama-selamanya. Kami lebih dari percaya Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Engkau Immanuel, Engkau Allah Jehovah Jireh yang selalu menyediakan apapun yang kami perlukan apabila kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, hari ini, sore hari ini kami mau mengangkat hati kami mau mengangkat wajah kami memandang kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang besar yang layak dipuji. Tuhan, kami percaya kami dan hamba berserahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dari puji-pujian penyembahan sampai firman Tuhan disampaikan, sampai berkat yang akan kami terima nanti. Itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya setiap orang yang melayani tempat ini, baik yang kelihatan, baik yang tidak kelihatan, juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan, sertai kami, urapi kami Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Kami adalah alat-Mu, kami tidak ada apa-apa dalam Kau Tuhan. Kami butuh urapan Tuhan. Kami butuh kuasa Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami serahkan ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Berkuasalah adalah setiap kami semua ya Bapa dalam hidup kami. Masuklah ya Roh Kudus dalam hati kami. Dan jamah kami. Ubah kami, perbarui kami. Dan sembuhkan kami Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus ada sesuatu yang terjadi pada hari ini. Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Dan kami percaya ini bukan suatu rutinitas ibadah biasa. Tapi ada kuasa Tuhan yang mengalir saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami hanya di satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan bersama saya. Amin. Haleluya. Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Biarlah alam semesta Tuhan melukiskan kebesaran nama-Mu. Biarlah bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Karena Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Kau yang bertahta dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana bagi-Mu, Hosana. Katakan layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala, nama-Mu besar, termulia. Mari angkat hati kita lebih tinggi buat Tuhan kita.
Mari kita menyembah Tuhan, lebih tinggi buat Tuhan, Raja kita. Dialah Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Dialah Tuhan bagi kita, Dia segala-galanya bagi kita. Haleluya. Melukiskan kebesaran Tuhan, Bumi dan surga, menyaksikan kemuliaan. Sorakan hosana-Mu, hosana, oh hosana bagimu Tuhan, hosana Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia, layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar. Sekali lagi katakan bersama saya, Dia Allah yang layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang kami percaya Tuhan, dulu, sekarang dan selama-lamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar. Musik muji Tuhan. mulia. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian. Dan saatnya kuasa-Mu mengalir dimanapun saudara, Bapak Ibu berada saat ini. Katakan Tuhan baik, Tuhan selalu baik. Dan saat ini kami percaya di tempat ini urapan Tuhan mengalir. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama ucapkan hosana, hosana, hosana bagimu ya Raja. Hosana sekali lagi, hosana, 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 oh hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang Kau Tuhan, Dulu, sekarang dan Raja atas segala. Raja. Nama-Mu besar. Sekali lagi katakan dan nyanyikan dengan iman bersama-sama. Layak dipuji disembah. Tuhan, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja. Nama-Mu, Nama-Mu besar. nama-Mu Tuhan, Mulia. nama-Mu besar, nama-Mu besar terus, nama-Mu, nama-Mu besar termulia. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kau
besar, Kau Allah yang layak dipuji. Kau Tuhan satu-satunya bagi kami, ya Allah. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kau yang berkuasa, Kau yang segalanya bagi kami. Kau yang terindah, terbaik, termulia. Haleluya. Sorakan haleluya. Nyanyikan haleluya. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Yesus, Tuhan, Engkau layak, Kau layak kami sembah. Oh Yesus, we praise your name, my Lord. We praise your name, my Lord. Masih dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Oh, praise His name, of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless day we will sing your praise, oh God, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord my God. Oh, praise His name. We praise your name, Lord. We praise your name, Lord. For endless day we will sing our praise, oh Lord. Oh, Lord, our God. Lebih lagi buat Tuhan kita, sama-sama puji Tuhan. Oh haleluya. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau ada bersama kami. Oh praise, oh Lord. Sekali lagi dengan iman katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, for endless day we will sing our praise, oh Lord, oh Lord, our, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God, oh Lord, our God, oh Lord, oh Lord, our God. Haleluya. Biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Dan terimalah persembahan kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. Boleh silakan duduk, kita bebaskan roh kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Karena Dia jalan kebenaran dan Dia jalan kehidupan kita. Yesus berkata Dia jalan kebenaran. Yesus berkata Dia jalan kehidupan. Karena itu kita percaya dan di dalam nama Tuhan akan ada keselamatan kekal buat kita. Haleluya. Yesus jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, dan ku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, aku jalan
kebenaran. Itu yang Yesus katakan. Jalan kehidupan Itulah Yesus katakan dan ku percaya. percaya Haleluya. dalam namanya ada keselamatan kekal. Lambaikan tangan kita buat Tuhan dan katakan glory haleluya. Oh oh glory haleluya. Glory haleluya. Glory di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh oh glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi yo katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Siapa yang katakan? Haleluya. Aku percaya Di dalam namanya ada keselamatan kekal. katakan bersama saya glory haleluya. Glory Oh haleluya. oh oh glory haleluya. Oh oh glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory 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 haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. So, sekali lagi buat Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dalam namanya Dalam namanya ada keselamatan. Oh, di dalam namanya ada keselamatan. Kekal. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan kita Raja Maha Besar, Raja Maha Kuasa, lambaikan tangan buat kita dan kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Tuhanku Raja Maha Besar. Sama-sama. Tuhan Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berasa mulia. Yesus. Raja nama di atas segala nama. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang punya segala kuasa. Dengan iman dan sukacita, sama-sama nyanyikan pujian ini kembali. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk
di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Kuasa selama di atas segala nama. musik puji Tuhan. Hati kita bersuka cita karena Tuhan ada dalam hidup kita. Dan saya Roh Kudus saat ini juga bekerja di hati saudara dimanapun Anda berada. Serukan, serukan Namanya sama-sama. Yesus Tuhan Raja. Biar Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Biar Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Dia Raja. Kuasa di atas. Dia nama di atas segala nama. Mari serukan. Oh haleluya. Kau Tuhan bagi kami. Kau Allah yang luar biasa. Kau perkasa mulia. Di atas segala nama. Yesus nama di atas. Oh ya Tuhan di atas segala nama. Segala nama. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita sekali lagi. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan saya percaya kesaksian ini akan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang mendengar. Karena Tuhan kita Allah yang penuh dengan urapan dan mujizat yang penuh, tiada terpikirkan bagi kita. Saya undang untuk saudara Anto untuk maju ke depan dan memberikan kesaksian buat Tuhan. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berikan saya kesempatan untuk saya memberikan kesaksian, terutamanya itu bukan untuk saya, tetapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Teringat ketika tahun lalu pertama kali saya datang di ibadah Angker Ministry ini, ketika itu saya nggak menyangka bahwa saya bisa datang ke tempat ini dan saya bisa mengikuti ibadah, dan setelah mengikuti ibadah di tempat ini, saya dikasih hadiah oleh Tuhan. Ketika saya mendengar perkataan dari Bapak Gembala Pendeta Michael Ponelo, saya harus mengikuti studi Alkitab. Di situ saya speechless, saya nggak bisa berkata apa-apa karena saya percaya sama Tuhan itu just believe Jesus, nggak lebih. Tetapi Tuhan menjawab doa-doa saya. 7 tahun kurang, mungkin 7 tahun, hampir 7 tahun, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Pada saat masa saya dihakimi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya bertahan dan saya tetap percaya kepada Tuhan, tetapi saya minta pertolongan daripada Tuhan. Saya minta keadilan yang Tuhan berikan untuk kehidupan saya. Saya latar belakang dari seorang Muslim. 6 tahun lalu saya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, dan di 3 tahun pertama saya menutupi semua kepercayaan saya sama keluarga besar saya. Dan di tahun 2006 menjelang 2017 saya tidak bisa membohongi bahwa saya itu sudah percaya sama Tuhan. Saya tidak ingin membohongkan kehidupan saya sendiri bahwa saya sudah tidak di agama sebelah lagi. Di situ saya tidak berpikir kalau saya akan mendapat penghakiman. Buat saya itu luar biasa. Penghakiman itu menghancurkan kehidupan saya. Pada saat itu saya berpikir hidup saya sudah hancur. Ketika saya mengasih tahu pertama yaitu kepada ibu saya, dan di situ beliau lumayan shock. Seminggu setelah mendengar kabar saya menetapkan diri untuk percaya kepada Tuhan, beliau pun masuk ke dalam rumah sakit. Di situ saya hatinya sudah mulai tergoncang dengan keputusan saya yang membuat
orang tua saya itu sampai masuk ke dalam rumah sakit. Tetapi di situ saya percaya keputusan saya itu tidak akan pernah sia-sia pada akhirnya. Berjalannya waktu, orang tua laki saya itu sangat keras. Dia setelah saya beritakan saya percaya Tuhan, dia sangat marah dan dia sudah membuang saya. Saya dekat cuma sama ibu, dan saya di situ doa, Tuhan, saya percaya waktumu yang terbaik untuk membuat hati papa saya itu lembut. Puji Tuhan, berjalannya waktu, demi penghakiman saya rasakan 2 tahun lebih penghakiman itu keras, di mana ketika seluruh wilayah daerah rumah saya itu mengetahui bahwa anak dari orang tua saya itu kata kasarnya dibilang murtad, dia pindah agama. Di situ efeknya bukan ke saya pribadi, melainkan itu efeknya kepada keluarga saya. Mereka dijauhkan dan mereka dijudge segala macam. Di situ saya juga tetap percaya sama Tuhan, karena bersyukur saya memilih percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah dari hati saya sendiri, bukan dari orang yang ngajak untuk ke gereja untuk datang mencari Yesus. Bukan karena lu masuk Kristen lu dapat harta. Saya salah satu mungkin manusia yang bersyukur ketika saya masuk Kristus bukan karena harta. Tetapi di situ ketika saya waktu itu masih, kalau dalam tetangga, kalau kita ingin memiliki pertolongan daripada Tuhan pada saat saya masih Muslim, di situ saya sholat tahajud. Di mana sholat tahajud itu, di mana setiap umat sebelah itu melakukan sholat itu pasti akan dapat petunjuk daripada Allahnya. Tetapi apa yang saya alami, berkali-kali saya menjalankan sholat itu, pada suatu hari ketika saya tidur malam, yang saya mimpikan minta petunjuk itu bukannya keluar dari masalah, tetapi itu cahaya yang suci dan tangannya itu memberikan tangannya kepada saya, dan dia berkata, telah kepadaku. Di situ saya menguatkan iman, di mana bahwa Yesuslah juru selamat di dalam setiap kehidupan saya. Mengalami penghakiman besar itu 2017 dan 2018, dan di situ juga saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, berkali-kali saya meminta keadilan daripadamu. Di situ juga Tuhan memberikan saya mimpi kedua kalinya. Tuhan pada saat itu datang menggendong anak kecil, dan Tuhan berkata kepada saya tidak tahu ini kembang tidur atau apa, tapi saya percaya Tuhan Yesus karena mengasihi saya, dia hadir di dalam mimpi saya. Dia berkata, anakku, saya mengasihimu, tetap berjuang. Di situ saya memutuskan untuk tetap mengokohkan keimanan di dalam Kristus. Saya sangat bersyukur pada saat itu, dan bukan mengikut Yesus kalau buat saya adalah satu hal yang benar-benar banyak perjuangan di dalam kehidupan. Di mana umur saya waktu itu masih sekitar 20 atau 21, di mana anak-anak muda sekian menikmati di masa mudanya. Tetapi saya mengalami penghakiman karena saya memilih jalan bersama Kristus. Tetapi di situ Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sebagai manusia dan sebagai orang, saya hanya menjalankan sendiri saja. Tidak ada teman yang mau mendekatkan saya. Tetapi saya tetap percaya, saya pasti memilih dengan tepat. Dan berjalannya waktu, puji Tuhan, Tuhan kuatkan iman saya. Dulu saya berpikir kalau saya memilih jalan di dalam Tuhan saya sendiri. Tetapi ada orang-orang yang mendoakan saya. Ketika itu saya singkat, tetapi saya percaya dimanapun yang menyaksikan live ibadah hari ini, buat teman-teman yang menyaksikan kesaksian ini, saya percaya jika iman kalian tetap kuat di dalam pilihan bahwa Yesuslah juru selamat, jangan pernah tinggalkan dan jangan pernah menyerah. Tetap percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan. Saya pernah berpikir, bersyukurlah orang yang dilahirkan berasal daripada Tuhan dari kecilnya. Banyak di luar sana yang dilahirkan itu bukan sudah mengenal Tuhan, jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika dia ingin mencari Tuhan, begitu banyak rintangan, begitu banyak pencobaan, begitu banyak penghakiman, bahkan luka tubuhnya sanggup dilukain karena dia memilih percaya Yesus. Saya sudah melihat banyak kesaksian. Dengan itu teman-teman yang terlahir dari keluarga yang sudah percaya pada Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan bahwa hidup di dalam Kristus adalah jalan yang tepat.
Di dalam Dia ketika kita memberikan setiap kehidupan kita seutuhnya, Tuhan selalu mengubah setiap kehidupan kita menjadi baik. Yang Tuhan minta kita hanya percaya kepada Tuhan. Dan saya pada saat itu saya bingung, saya ingin minta tolong kepada siapa. Pada saat itu saya memiliki satu teman sahabat lama saya. Di situ saya menanya latar belakang dari gereja, orang-orang yang apa aja di situ, tetapi dia di situ sudah ingin membawa saya untuk ketemu dengan pendeta Michael Ponelo. Pada saat itu saya masih jauh, saya masih asik di dalam itu, saya masih belum pede kalau saya tuh bakal ketemu, karena saya pernah trauma di ibadah tempat saya yang lama. Ketika dia melihat tubuh saya tidak bersih, dia mengejas dia itu, padahal yang dia tidak tahu saya berjuang. Kalau untuk saya itu untuk memperjuangkan Yesus, tetapi mereka tidak percaya akan yang sudah terjadi, yang sudah saya pilih. Seharusnya mereka tuh memberikan semangat bagi saya, tetapi saya di situ kecewa. Kenapa saya kecewa? Tetapi saya bersyukur kekecewaan itu tidak mematahkan saya di dalam Kristus. Suatu hari di 2018 kalau tidak salah, setelah saya pulang dari Kuala Lumpur, ketika itu saya mengalami beban yang berat. Saya tidak mengerti. Badan saya itu sejak dari flight itu saya sudah merasakan beban yang berat, seperti mau melangkah pun saja saya tidak bisa. Di situ ketika saya landing di Jakarta, saya langsung menghubungi teman saya, salah satu temannya gembala kami. Di situ cuma nomor dia doang yang bisa saya hubungi. Dan di situ keluarga saya pun serentak, dia tidak melihat bahwa kalau saya itu sedang diganggu roh-roh yang mungkin itu roh jahat, roh yang mungkin orang-orang itu kirimkan kepada saya untuk membuat saya itu selesai di dalam dunia ini. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengutus teman saya untuk mempertemukan saya kepada gembala, yang itu pertama kali saya bertemu di depan pintunya saja saya sudah tidak bisa melangkah. Mereka suami istri menyeret saya masuk, dan pada saat saya masih ingat, di situ di pintu pertama saya masuk menginjakan kaki, di situ saya sudah tersungkur. Ketika saya melihat Pak gembala yang membantu saya bukan melihat sosok gembalanya, tetapi saya percaya iblis itu sudah gemetar bahwa iblis itu akan dimusnahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Prosesnya saya tidak tahu di situ berapa lama. Yang saya rasakan pada saat itu pukulan di wajah saya, itu saya sampai sekarang tidak bisa lupakan. Itu saya merasakan pukulan yang benar-benar rasanya sakit sekali. Karena waktu itu saya ditemani oleh adik saya. Di situ dia menjelaskan di dalam perjalanan saya menuju ke rumah bahwa seringkali kamu dipukul pada saat pembebasan roh-roh jahat itu. Tetapi kenapa kamu cuma merasakan yang satu kali? Ketika saya merasakan satu kali, terbukalah mata saya. Dan disitulah saya merasakan badan saya yang lega, yang sebelumnya saya merasakan berat. Dan saya yakin percaya kalau saya tidak merasakan pukulan itu, saya yakin saya sudah selesai di dalam dunia. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberikan saya kesempatan. Setelah saya didoakan, saya menghilang selama 1 tahun. Saya menghilang dan saya sempat mencari-cari nomor gembala pendeta Michael Ponelo. Saya nggak mengerti di mana nomor itu. Saya juga putus kontak sama teman saya. Dan pada tahun 2019, 2018 menjelang akhir, saya mencari nomor gembala tersebut dan pada akhirnya saya dapat. Dan itu 1 minggu saya menunggu balasan SMS. Buat saya, oh benar ini pendeta-pendeta saja nggak peduli loh sama saya. Saya sempat berpikir seperti itu, sebab saya lupa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Pada saat itu beliau membalas, kamu datang ke ibadah angker ini dengan berat hati jalan. Walaupun di perjalanan itu saya mengalami rintangan lagi. Benar-benar saya tidak mudah mengikuti dalam Kristus. Saya tidak tahu kenapa itu bisa terjadi kepada saya. Tetapi dari kejadian-kejadian itu Tuhan melihatkan bahwa ada loh Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, penyertaan Dia di dalam setiap orang yang percaya. Pada hari itu juga saya disuruh untuk sekolah Alkitab. Sebenarnya saya nggak bisa meninggalkan Jakarta karena saya memiliki wedding organizer
Itu pun ada klien yang satu yang saya dapat pada akhir itu, di situ saya membuat keputusan yang benar-benar fatal. Yang dimana itu adalah klien di tempat ibadah saya yang lama, dimana di situ kalau saya meninggalkan nama saya akan tercemar lagi. Tetapi saya berdoa, Tuhan cuma bilang, lakukan yang terbaik. Dan pada akhirnya saya memutuskan saya untuk meninggalkan semua usaha saya. Pada saat itu keluarga besar saya yang terlibat di dalam usaha tersebut. Di umur muda saya sekitar 20 tahun, puji Tuhan, karena saya diberikan Tuhan kesempatan untuk memiliki ladang usaha yang tidak besar, tapi itu memulihkan perekonomian keluarga saya, tetapi itu hancur ketika saya memilih Kristus. Mental yang Tuhan berikan itu adalah mental baja di dalam setiap kehidupan saya. Saya berterima kasih saya tidak sampai mengalami kegilaan, karena orang yang hidup di dalam bisnis itu jika dia collab ada dua, gila atau tetap bertahan. Tetapi saya bersyukur pada saat itu saya dikirim ke sekolah Alkitab, di mana di situ saya mengalami pertolongan Tuhan luar biasa. Di situ bulan yang pertama keluarga saya mulai membaik. Bulan kedua keluarga saya mulai care terhadap saya yang ada di dalam sekolah Alkitab. Puji Tuhan saya bisa menyelesaikan sekolah Alkitab itu dengan baik. Padahal itu di luar prediksi saya bisa berada di dalam itu. Buat saya proses di sekolah Alkitab itu adalah proses yang berat. Tetapi mungkin ini jawaban Tuhan ketika saya meminta keadilan daripada Tuhan. Tuhan pernah berkata, keluarlah dari lingkungan daerah rumah saya. Karena kamu akan berkembang. Cuman saya nggak percaya itu bisikan siapa. Karena saya tidak percaya ada Roh Kudus pada saat itu. Saya tidak bisa membaca Alkitab juga pada saat itu. Jadi saya bingung, ini yang berkata siapa? Ketika saya bicara sama gembala saya yang dulu tetap bertahan di rumah situ. Jangan jadi anak durhaka. Saya sempat bingung, tetapi yang berkata ini siapa? Ketika saya tahu bahwa setiap orang yang percaya diberikan Roh Kudus dalam setiap kehidupannya, saya percaya. Oh, pada saat itu yang berkata adalah Roh Kudus. Dan ketika saya keluar dari rumah itu, puji Tuhan sampai sekarang saya bisa bertahan. Dan Tuhan timbulkan iman demi iman agar saya tetap teguh di dalam setiap putusan saya selama kurang lebih 6 tahun ini. Jujur buat seorang saya adalah hal yang sulit untuk saya bertahan. Bukan karena kekuatan saya, tetapi ini karena pertolongan daripada Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, dan teman-teman sepelayanan yang selalu mendoakan saya bisa bertahan sampai pada hari ini. Itu adalah anugerah dalam setiap kehidupan saya. Jadi buat siapapun saja yang sedang mengalami pilihan hidup, yang tetap dijauhkan kepada keluarganya, saya bisa katakan jangan pernah tinggalkan Yesus. Apapun penghakiman yang di dunia ini diberikan kepada manusia, tetapi Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkan kita. Bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Terima kasih, mungkin sekian saja kesaksian saya. Saksian yang begitu luar biasa memberkati. Kita percaya mengikuti Yesus itu enggak gampang. Tapi pada saat kita berkata mengikuti Yesus, itulah kekuatan hidup kita. Itulah kesukaan bagi hidup kita. Pada saat kita melepas semua hak kita untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya dengan kesaksian yang sudah disaksikan, Tuhan itu nyata. Tuhan itu benar-benar ada. Dan saatnya kita akan membuka hati kita untuk firman Tuhan disampaikan. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi benih untuk kita berbuah, bertumbuh, berakar lebat. Hanya untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biar firman itu juga yang nanti akan mengubahkan hidup saudara. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan kita hari ini ada. Bukan karena kuat kita, tapi itu semua karena roh Tuhan ada dalam hidup kita. Kita mau mengangkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa mengikuti Yesus yang terbaik bagi hidup kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena ku
kuatku, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Inilah pernyataan iman kami bagimu Tuhan, bahwa kami mau mengikuti Yesus seumur hidup kami. Anugerah-Mu hari ini Kami bukan karena kuat kami, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu, Yesus, itulah kekuatan hidupku. ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikuti Yesus, sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terus main dengan lembut. Main dengan lembut terus. Agak lebih keras, agak lebih keras. Semua choir menyembah. Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus. Oh God Almighty, my
Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, memuliakan Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Oh, tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau. Irana Maya Maya Kinarana Marala Maya Shando. Kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau. Engkau besar, Engkau ajaib. Resakronde relemetakara moyasi. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Bersyukur, punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang ajaib. Haleluya. Engkau Allah yang selalu menolong, Engkau Allah yang selalu menjawab, Engkau Allah yang selalu memberkati, Engkau Allah yang selalu menyembuhkan, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, Engkau Allah yang selalu siap sedia, Engkau Allah yang bisa dipercaya, Engkau Allah yang setia, dan tiada Allah seperti Engkau. Bermasukkan dorimi nama kola mayazi. Jesus, oh Jesus. Tak pernah bosan kami memuji Engkau. Haleluya. Tak pernah bosan kami memuliakan Engkau. Tak pernah bosan kami menyembah Engkau. Semakin hari Engkau terasa semakin dekat kepada kami. Engkau merasa semakin dekat kepada Engkau. Oh, semakin rasa tiada jarak dengan Engkau Tuhan. Seperti Engkau firmankan di dalam firman-Mu, tidak satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak ada satu hal pun. Oh, baik itu kesusahan, baik itu penderitaan, tidak bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Karena Tuhan senantiasa mengasihi kami, dan Tuhan tidak pernah memandang seperti apapun diri kami. Karena darah-Mu telah menyucikan kami, darah-Mu telah menebus kami, darah-Mu telah membenarkan kami. Kami bukan lagi orang berdosa, kami adalah orang benar dalam Engkau. Thank you Jesus. Terima kasih buat kesempatan saat ini. Aku boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Satu kesempatan yang berharga bagiku, haleluya. Satu kesempatan yang membahagiakan aku. Karena aku bukan memberitakan perkataan kosong. Dan aku memberitakan firman-Mu yang adalah kehidupan, yang adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan aku percaya Roh-Mu akan ada dalam firman-Mu. Roh-Mu yang menjamah setiap anak-anak-Mu, Roh-Mu yang memberkati, Roh-Mu yang memerdekakan, membebaskan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, pimpin aku dalam berbicara, urapi jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Katakan, amin, amin, haleluya. Shalom. Ya, terima kasih kepada Pak Michael dan juga Pak Teddy
yang memberi kesempatan kepada saya untuk share firman Tuhan pada sore hari ini. Tema yang diberikan kepada saya sore hari ini sesuai dengan apa yang ada di spanduk itu adalah mujizat di dalam penuaian. Ya, mujizat di dalam penuaian. Tahukah saudara, kalau saudara bisa dituai, seperti tadi kesaksian saudara Anto, kalau dia bisa dituai, itu adalah mujizat. Kalau saya tidak salah, saya teringat, saya pernah mendengar kesaksian Pak Michael, udah lama. Masih ada Pak ininya di sini? Di dalam sini? Masih ada ya? Oke, kalau saya tidak salah, saya pernah mendengar kesaksian Pak Michael. Waktu itu Pak Michael datang ke gereja yang digembalakan oleh seorang familinya. Seorang ibu kalau nggak salah ya, mungkin bibinya atau apa saya lupa. Lalu setelah selesai ibadah, sang gembala itu datang kepada Pak Michael. Saya tidak tahu panggil apa, mungkin langsung panggil Mike barangkali. Ya. Kalau ini gambar-gambar ini belum beres, besok nggak usah datang lagi. Itu sekali. Saya masih ingat. Ya. Oleh karena apa? Itulah manusia. Manusia nggak bisa terima model kayak begitu. Ya. Bahkan seorang pendeta sekalipun punya kecenderungan hanya bisa menerima orang-orang yang dipandang layak. Tetapi kalau sudah baca Alkitab, sudah akan menemukan bagaimana Tuhan Yesus itu sering berkumpul bersama orang berdosa. Bahkan orang-orang berdosa itu suka berkumpul dekat Yesus. Saya yakin kalau orang-orang berdosa suka berkumpul dengan Yesus, atau Yesus suka berkumpul dengan orang berdosa, bukan berarti Tuhan setuju dengan dosa mereka. Bukan berarti Tuhan setuju dengan hal-hal yang salah yang mereka buat. Tidak. Tapi karena Tuhan punya hati, ingin menjangkau, ingin menyelamatkan mereka. Nah, kenapa mereka sebagai orang berdosa berani berkumpul dengan seseorang yang fenomenal, yang benar? Karena Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata, kalimat atau khotbah yang menunjukkan dosa mereka, yang menjelekkan mereka. Tidak pernah. Oleh karena itu mereka suka. Dan karena itu sekalian, ada banyak orang berdosa yang berhasil diselamatkan. Salah satunya tadi Saudara Anto, dan juga Pak Michael, dan juga Pak Teddy. Saya kenal Pak Teddy udah lama. Dan saya tahu jenis manusia apa dia. Ya. Tapi hal yang ketika dia dipulihkan, ketika dia kemudian menjadi pelayan Tuhan, tapi ketika dulu saya kenal Pak Teddy, entah bagaimana, meskipun secara penampilan luar, ya begitulah, tapi dalam hati saya heran saya, satu hari orang ini pasti akan dipulihkan. Saya nggak tahu dasarnya apa, nggak tahu, benar. Tuhan nggak ngomong sesuatu pada saya, ya. Tapi saya merasa begitu saja, dan akhirnya terbukti hal itu. Nah, karena tadi Saudara Anto sudah panjang, saya nggak panjang lagi, ya. Ya, itu kata-kata saya sekedar menenangkan saudara. Ya. Nah, mujizat dalam penuaian. Ada 4 bagian yang saya mau sampaikan. Bagian yang pertama saya ambil daripada paragraf Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus hampir mencapai kota Yeriko. Waktu dia hampir mencapai kota Yeriko, sambil dia berjalan, lalu ada seseorang yang berteriak-teriak. Ya. Yang berteriak, Yesus anak Daud. Ya, berteriak. Karena dia punya kebutuhan, namanya Bartimeus. Dan kebutuhannya adalah dia buta matanya. Tapi ketika dia berteriak seperti itu, orang banyak bilang, oh diam, jangan ribut. Tapi dia terus berteriak. Dan Tuhan mengatakan, coba panggil dia.
Panggil dia. Coba perhatikan. Orang banyak. Termasuk mungkin di situ ada orang-orang beragama, ada pemimpin agama. Nggak peduli dengan orang buta. Tidak peduli. Ya. Tapi Yesus peduli. Tahukah saudara? Ketika saudara punya permasalahan, Yesus peduli. Dan dia ingin menolong. Hanya yang dibutuhkan adalah saudara percaya. Tapi saudara nggak bisa percaya begitu saja, tiba-tiba percaya tanpa pernah mendengar sesuatu. Sebagaimana juga Bartimeus. Tidak mungkin dia bisa berseru memanggil nama Yesus kalau dia belum pernah mendengar sesuatu tentang Yesus. Itulah sebabnya meskipun saudara belum pernah kenal Yesus, apalagi jadi orang Kristen, kalau saudara secara dalam tanda kutip kebetulan datang ke suatu ibadah, mendengar tentang Yesus, saudara punya kesempatan untuk ditolong oleh Tuhan. Saya suka dengan satu kalimat pendek yang tadi saudara Anto katakan. Itu menjadi kalimat pendek yang cukup sering saya ucapkan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Saudara mungkin dalam penderitaan, dalam masalah, tertekan. Saya bukan cuma khotbah, saya rasakan seperti itu. Berbulan-bulan pernah sekalian. Dan itu bukan satu kali, beberapa kali. Tapi saya makin lama, saya makin yakin Tuhan Yesus hidup. Dan dia mau menolong kita. Dan setiap kali dia pulihkan, selalu kita tambah kuat. Tambah kuat. Makanya Daud pernah berkata satu kalimat yang mungkin sulit kita terima. Tertindas itu bagi aku. Enggak ada amin kan? Ya. Tertindas. Coba kalau saya ngomong diberkati baik bagi aku. Amin semua pasti. Tertindas itu baik bagi aku. Karena demikian aku mengenal jalan-jalan. Ya. Maksud sekalian. Bartimeus teriak. Lalu kemudian ketika kamu mau apa yang saya lakukan? Sebetulnya aneh juga pertanyaannya. Kan mestinya Tuhan tahu dong. Lah dia buta pasti dia pengen sembuh, pengen melihat. Tapi Tuhan tanya, apa yang kamu mau saya lakukan? Dan dia menjawab, ya. Tuhan ingin dengar apa yang dia pengen. Tuhan ingin dengar satu kalimat keluar dari mulutnya. Supaya saya bisa melihat Tuhan. Dan Tuhan katakan, terimalah penglihatan ini. Selesai. Terimalah penglihatan ini. Lalu setelah itu dia Tuhan berkata, melihatlah engkau. Dalam bahasa Inggris, terimalah penglihatan ini. Lalu Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Berapa kali dalam Alkitab ketika seseorang minta tolong sama Tuhan untuk kesembuhan dan Tuhan sembuhkan, seringkali ada kata itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya bingung sebetulnya, kenapa Tuhan tidak berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Dalam hal ini Tuhan berkata kepada Bartimeus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Walaupun dalam terjemahan bahasa Inggris tidak dikatakan menyelamatkan, tapi imanmu telah menyembuhkan engkau. Dalam bahasa Inggris terjemahannya itu. Ya. Tapi saya pikir saya bisa terima juga terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ayat berikutnya, ayat 43, Lukas 18 mengatakan, dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia. Mungkin dari kata itu, makanya terjemahan bahasa Indonesia mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena setelah itu Bartimeus mengikuti dia. Ya. Dan saya percaya Bartimeus tidak mengikuti dia cuma sejam, lalu pulang lagi. Enggak, saya percaya dia mengikuti terus. Makanya, mana saudara Anto itu? Nggak kelihatan. Ya. Kalau yang ditolong oleh Tuhan dalam berbagai seginya, kemudian saudara mengikuti Yesus, saya katakan kepada saudara, mengikutilah Yesus seterusnya.
Jangan cuma sebentar. Ya. Kalau saudara baru kenal, baru ditolong, mungkin baru disembuhkan, dan mengikuti sebentar saja, maka kemungkinan sangat besar saudara akan terhilang lagi. Pasti, kemungkinan besar. Ya. Karena itu sekali saudara ditolong Tuhan, mungkin disembuhkan atau bagian finansial, saudara punya hati ikut Yesus, ikut terus. Dan saya katakan, tidak berarti besoknya dan besoknya dan besoknya saudara akan terus baik dan baik. Tidak. Enggak seperti itu. Yesus itu satu pribadi yang tulus, yang jujur. Dia nggak pernah bilang, kalau kamu ikut saya, enak semua tiap hari. Enggak. Tuhan bilang apa? Tiap-tiap hari selalu ada kesusahannya. Tiap hari. Hari esok ada susahnya. Dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan jujur. Tapi sudah nggak usah takut. Memang ada kesusahan, memang ada masalah. Tetapi di situ juga ada Yesus. Haleluya. Ya. Mungkin perasaan kita atau pikiran kita itu pusing. Jiwa kita tertekan. Tapi makin lama, saya katakan sama saudara akan makin merasakan Yesus selalu lebih besar dari masalah Anda. Makanya ada lagu kan, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kalau saudara baru ikut Yesus sebentar, pada awalnya Yesus memang saudara rasakan besar. Tapi ketika saudara terus ikut Yesus dan saudara mengalami masalah, maka saudara bisa merasakan kok kecil. Tapi kalau saudara setia, saudara akan tiba pada masa di mana kembali saudara rasakan Yesus besar, dan bukan hanya itu, semenjak saat itu saudara tidak pernah lagi merasakan Yesus kecil. Tidak pernah. Damai dalam diri saudara akan berkuasa. Makanya Alkitab, Yesus Paulus mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai itu akal. Bagi orang lain, orang bisa bingung. Loh, kamu kok bisa tenang? Kamu kok bisa bahagia? Kan kamu punya masalah, kamu punya ini, punya itu yang tidak baik. Itu damai sejahtera Allah. Makanya Tuhan berkata apa? Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan damai yang kutinggalkan itu bukan seperti yang diberikan dunia. Memang beda. Sudah pergi ke nightclub, damai, 2 jam. Sudah pergi ke tempat hura-hura, apa namanya, kalau malam-malam suka pergi apa itu? Clubbing. Ya. Sudah damai, gembira. Gembira. Mungkin 2 jam. Loh, kok Bapak tahu? Kan saya cuma dengar-dengar doang. Ya. Saya nggak suka dengan seperti itu. Bukan karena saya sangat baik, bukan. Memang nggak suka, dari mudanya nggak suka. Dari zaman itu teman-teman ulang tahun, undang begituan, orang saya nggak suka. Itu zamannya dulu ada namanya ending disco. Ya. Nggak suka saya. Nah, saudara sekalian, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ternyata iman itu, dulu saya pikir yang namanya iman itu hanya berhubungan dengan keselamatan. Artinya keselamatan hidup kekal.
Ternyata enggak. Iman itu memang menyelamatkan, iman itu memberikan penglihatan, dan iman itu menyembuhkan. Itu iman itu ternyata luas. Ya, mengcover banyak hal kalian. Memang yang paling istimewa itu iman menyelamatkan. Iman bisa membuat kita pindah dari neraka ke surga. Maksudnya pindah dari kegelapan menuju kepada terang. Itu iman. Ya. Meskipun kita selamat itu bukan semata-mata karena iman. Efesus 2:8-9 mengatakan, by grace through faith. Melalui karena kasih karunia oleh iman. Kita diselamatkan karena kasih karunia, karena anugerah Allah. Oh, yang kita terima dengan iman. Ya. Kalau nggak ada anugerah, kalau kita mau usaha, berjuang, nggak bakal selamat. Tidak pernah berhasil, tidak bisa berhasil. Karena standar Allah itu sangat tinggi. Standar Allah itu adalah standar yang tidak dicapai oleh perbuatan baik. Karena Tuhan hanya menghendaki nilainya 100. Gak boleh 99. 99 masuk neraka. Hanya 100. Dan tidak ada manusia yang bisa mencapai 100. Hanya anugerah Allah yang kita terima dengan iman. Memungkinkan kita selamat. Mati mau surga. Dan iman itu juga memberikan penglihatan. Penglihatan itu bukan semata-mata fisik, buta fisik. Ada orang memang buta fisik, tidak bisa melihat. Tapi ada orang buta pikiran, buta hati. Makanya dikasih penjelasan soal Yesus, soal percaya Yesus, nggak bisa terima-terima, nggak bisa terima. Bukan soal dia pintar atau bodoh. Apakah dia orang pintar, apakah dia orang bodoh? Kalau pikirannya tertutup, nggak bisa terima. Makanya kalau saudara dan saya hari ini bisa jadi orang Kristen, bersyukurlah saudara karena mata hati saudara dibuka oleh Tuhan. Sehingga saudara bisa melihat, dalam tanda kutip, Yesus yang tidak bisa terlihat. Dan saudara bersedia mengikuti Yesus yang saudara nggak pernah ketemu. Itu anugerah, itu iman yang Tuhan berikan pada saudara. Kalau buta fisik ya nggak bisa melihat, atau juga buta secara mental. Mental itu artinya cara berpikir atau konsep berpikir manusia untuk dapat belajar dan meresponi suatu hal. Konsep berpikir. Ya. Makanya ketika Tuhan Yesus pertama kali berkhotbah, mulai sharing firman di sinagoga, ya waktu dia buka kitab Yesaya, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Dan ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi iman itu bisa menyelamatkan daripada konsep berpikir yang salah mengenai keselamatan. Saya ulangi. Kita harus, kadang-kadang ada orang buta, yaitu memiliki konsep berpikir yang salah tentang keselamatan. Nanti saya akan perjelas maksudnya apa. Yang kedua adalah kebutaan karena konsep berpikir yang salah mengenai tujuan keselamatan. Yang ketiga adalah konsep berpikir yang salah tentang Allah. Mungkin masih banyak yang lain, tapi saya hanya berikan yang 3 itu. Bagian kedua, setelah Yesus menuju Yeriko, ketemu Bartimeus. Lalu kemudian Yesus sampai ke kota Yeriko, dan dia bertemu dengan seseorang. Waktu sedang berjalan, ternyata di sana ada seseorang kaya yang pengen tahu, Yesus itu seperti apa sih? Kok fenomenal sekali? Tapi dia pendek, makanya dia naik pohon. Orang kaya naik pohon. Dari jauh dia lihat, oh kayak begitu modelnya Yesus. Ah, kayaknya nggak begitu hebat. Kok namanya terkenal ya? Kayaknya biasa-biasa aja. Tapi ketika Yesus lewat di situ, yang saya heran sekalian, semua orang, setiap orang kalau berjalan, kalau nggak matanya ke bawah atau ke depan.
Dan Sakyus di atas. Kok Yesus bisa lihat? Karena apa? Tidak ada yang tahu kapan seseorang itu ketemu Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai di bawah pohon itu, tiba-tiba dia lihat. Dan dia langsung berkata sesuatu yang mungkin tidak pernah disangka oleh Sakyus. Sakyus lah, karena aku harus menginap di rumah kamu. Saya percaya Yesus, ya Sakyus kaget tuh sekalian. Hah? Enggak salah. Ini orang terkenal ini pengen nginep di rumah saya. Oh, langsung dia turun. Dia bilang, silakan Tuhan. Diterima di rumahnya, dihidangkan makanan, makan rame-rame sambil ngobrol. Sudah tahu, Tuhan Yesus itu perkataannya luar biasa. Ya, meskipun dia berkata-kata biasa, tapi di dalamnya ada kasih dan kehidupan. Makanya waktu dia berkata itu, saudara, waktu dia berkata itu, entah bagaimana hati Sakyus itu terjamah. Seperti hatinya mungkin mulai timbul gelora dalam hatinya. Dan dia tiba-tiba bangkit berdiri, dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kujual, aku kasih orang miskin, dan kalau ada seseorang yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Dia kepala pemungut cukai. Dan zaman itu, seseorang jadi kepala pemungut cukai itu bukan karena ditunjuk atau diangkat. Enggak. Dia pergi kepada pemerintah Romawi, dia minta izin, saya mau jadi kepala pemungut cukai di daerah Mangga Besar ini. Lalu pemerintah tanya, kamu bisa kasih berapa, setoran berapa? Mungkin dia bilang, 10 miliar tiap bulan. Oke, baik, saya kasih izin kamu untuk praktek sebagai kepala pemungut cukai dan setoran 10 miliar. Dan tentunya Sakyus akan berusaha bagaimana caranya dia dapat 10 miliar untuk dia setor. Itu belum termasuk untung. Dan pasti dia nggak mau kecil, dia nggak mau untung 1 miliar. Dia mungkin kepengen untung sama 10 miliar atau 20 miliar. Sehingga dia mesti peras orang-orang. Kalau mestinya bayar 100 juta, 300. Dia mesti peras. Supaya dia bisa store 10 miliar dan dia bisa untung 10 miliar. Makanya orang banyak benci sama dia. Suka sama dia. Tapi sekarang dia lakukan seperti itu. Tiba-tiba dia seperti itu. Apakah Yesus menegur dia? Sakyus, kenapa engkau begitu? Enggak. Yesus enggak tegur. Memang cukup aneh. Yesus jarang menegur orang. Artinya to the point tentang dimarahin, dimaki tentang dosanya. Yesus enggak begitu caranya. Ya. Lalu dia lakukan itu. Dan yang aneh Yesus sekalian. Yang aneh adalah ketika Sakyus selesai berkata seperti itu, belum melakukan, baru ngomong, Yesus bilang apa? Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Belum ngapa-ngapain, belum melakukan. Tapi Yesus bilang telah terjadi keselamatan. Tahukah saudara, selamat itu bukan karena udah bikin sesuatu yang baik-baik. Belum. Tuhan lihat hati saudara, mau ngapain hatimu? Nah itu Tuhan bilang keselamatan. Dan ada kata-kata lain yang juga aneh, karena orang ini pun anak Abraham. Loh hubungannya apa? Antara dia lakukan itu, jual harta, kasih orang miskin, kembalikan 4 kali lipat dengan anak Abraham. Hubungannya apa? Ternyata, saudara sekalian, ya, kalau kita lihat pada Lukas pasal 3 ayat yang ke-8, saudara dengarkan saja. Lukas 3 ayat ke-8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.
Makanya Tuhan mengatakan Zakheus sekarang ini pun anak Abraham. Karena tindakannya itu menunjukkan buah pertobatan. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi apa yang dia omong, apa yang dia akan lakukan itu menunjukkan buah daripada pertobatan dia. Makanya setiap orang yang ikut Yesus tentunya bertobat. Tapi kalau bertobat bukan cuma bertobat doang. Bertobat itu ada buah-buah yang kelihatan. Ada buah. Makanya kalau orang yang ikut Yesus sudah lama, tentunya sudah pernah bertobat. Tuhan bilang, hasilkanlah buah. Oke lah, mungkin enggak selalu langsung, tiap orang beda-beda. Tapi saya teringat pada pohon mangga depan rumah saya. Ditanam udah lama. Waktu beli masih pendek begini, ada buahnya. Begitu ditanam, lama-lama buahnya hilang. Dan terus tumbuh makin tinggi, enggak berbuah-berbuah. Saya tanya teman saya yang ngerti pohon buah-buahan. Oh, dia bilang jenis itu 4 tahun lah. Saya tunggu 3,5 tahun, 4 tahun, belum berbuah. Lalu tukang tanaman bilang, "Si pupuk Pak." Saya pupuk. Memang agak lewat dari 4 tahun, pas setengah dia berbuah. Tuhan katakan, "Aku pokok anggur, kamu carang. Di dalam aku kamu berbuah. Di luar aku kamu tidak bisa apa-apa." Apakah kita sudah dalam Yesus? Iya. Setiap yang percaya, maka Tuhan menarik Anda, membawa Anda masuk ke dalam Dia. Paulus katakan bukan oleh kebenaranku karena mentaati hukum Taurat, tapi oleh kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Tuhan menganugerahkan kepada kita kebenaran karena iman kita, lalu kita ditarik ke dalam Yesus. Kenapa Yesus menarik kita ke dalam Dia? Supaya kita berbuah. Jadi, saudara dan saya pasti berbuah. Cepat lambat pasti berbuah. Saudara tidak usah usahakan kayak bergerak-gerak bagaimana supaya berbuah, memang tidak bisa. Carang itu tidak pernah dia usaha-usaha tiba-tiba berbuah. Enggak. Yang penting carang itu melekat kepada pokoknya. Maka pokoknya itu yang akan memberikan makanan kepada carang itu sehingga carang itu bisa berbuah. Bayi dalam kandungan enggak bergerak-bergerak supaya dia tumbuh. Tapi karena dia melekat kepada mamanya, makanya mamanya mensuplai makanan kepada dia dan dia bertumbuh. Tuhan juga mensuplai makanan kepada saudara sehingga saudara bertumbuh. Makanya saudara mesti makan. Kalau Anda nggak makan, Anda nggak bisa bertumbuh. Saya bicara rohani. Nanti kita lihat sesuatu. Lalu, tadi saya katakan, kebutaan kita atau kebutaan manusia bisa merupakan konsep berpikir yang salah mengenai tujuan keselamatan. Seringkali kita berpikir, Tuhan menyelamatkan saya supaya kalau saya mati, saya masuk surga. Ya memang, kalau kita percaya Yesus, kita mati, pasti masuk surga. Udah pasti. Bagi orang percaya, masuk surga itu bukan mudah-mudahan. Bagi orang percaya Tuhan Yesus, masuk surga itu bukan semoga. Tapi bagi orang percaya Yesus, masuk surga itu adalah sebuah kepastian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diutus yang anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kalau saudara percaya Yesus, saudara sudah punya hidup kekal. Dan enggak ada orang punya hidup kekal neraka, enggak ada. Hidup kekal diberikan supaya saudara bisa masuk surga. Saudara harus yakin itu. Nah, tujuan keselamatan bukan hanya untuk masuk surga. Di sini saudara percaya. Tahun 2020 saudara mulai percaya. Katakanlah umur 20 tahun. Lalu 60 tahun kemudian, 2080, saudara meninggal. Mau surga. Lalu antara 2020 sampai 2080, itu ngapain?
bukan nungguin sorga. Oh Pak, kan saya kerja. Sekolah, lulus, sarjana, punya kekasih, kerja serius, menikah, punya anak, bisnis berkembang, tua pensiun, mati surga. Apa cuma itu? Memang itu dijalankan. Di situ memang dijalankan. Tapi saudara mesti tahu, ada satu kata. Saya dapatkan satu kata. Tiba-tiba satu kata itu membuka pikiran saya. Purpose. Purpose. Makanya minum. Makanya sekian tahun yang lalu ada seorang pendeta, Rick Warren, nulis sebuah buku, Purpose Driven Life. Hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Jadi artinya sebetulnya bagi orang percaya, hidup itu bukan cuma mengalir begitu saja. Sebetulnya Tuhan punya sesuatu. Makanya dalam Mazmur 139, Alkitab berkata, di dalam kitabmu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ngapain Tuhan tulis? Tuhan tulis itu karena Tuhan punya rencana. Bahkan rencana hidup saudara, rencana hidup bagi saya, bukannya dimulai ketika saudara mulai dikandung. Nah, ketika saudara mulai dikandung, lalu Tuhan mulai berpikir, ini si Anu nanti ngapain ya? Tuhan berpikir. Lalu setelah berpikir, diskusi sama malaikat, akhirnya Tuhan bilang, oke, si Anu nanti akan begini. Enggak. Saya mau cerita saudara, rencana bagi hidup Anda dan bagi hidup saya telah dimulai sejak awal zaman. Ketika Tuhan mulai menciptakan alam semesta, semua yang bakal terjadi, Tuhan sudah tulis. Itu menjadi rencana yang kekal selama-lamanya. Itu rencana Allah. Di awal zaman ketika Kejadian 1, alam terang, itu hidup saudara sudah ditulis. Nanti pada sekian ribu tahun yang akan datang, si Anu akan lahir, akan hidup begini-begini. Allah bikin rencana. Bukan rencana, kan ada rencana jangka pendek. Repelita, rencana 5 tahun. 25 tahun. Enggak. Tuhan enggak punya repelita. Tuhan enggak punya rencana 5 tahun. Tuhan punya rencana kekal. Selama-lamanya. Dan tidak ada orang yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Enggak ada. Karena itu sekalian. Makanya bangsa Israel, meskipun terganjal oleh macam-macam hal, Tuhan rencanakan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan pada Abraham. Nanti kamu dan keturunanmu akan menduduki negeri ini dan akan ini sampai selama-lamanya. Dan apa yang Tuhan bilang, meskipun mereka terganjal, akhirnya berhasil. Demikian juga rencana saudara, rencana Tuhan atas hidup saudara pasti berhasil. Tapi saudara mesti tahu, meskipun Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel, mereka akan menduduki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, bukan berarti mereka mengalami masalah. Bahkan mereka sempat mengalami dibuang ke Babel, menjadi orang buangan. Demikian juga hidup saudara, hidup saya, yang dalam rencana kekal Tuhan, bukan berarti kita nggak ada masalah. Ada masalahnya. Cuma memang Tuhan nggak ngomong. Nah, kalau Tuhan ngomong, saya bisa takut. Saya bisa takut. Ya. Rencana kekal. Pegang baik-baik, ingat baik-baik. Tuhan punya rencana kekal. Dan saudara sedang menjalankan satu bagian kecil dari rencana kekalnya Tuhan. Saudara mesti tahu. Saudara tuh enggak terlepas dari rencana kekalnya Tuhan. Enggak lepas. Hidup saudara, diri saudara merupakan bagian
dari rencana kekalnya Tuhan, walaupun cuma sedikit. Zaman dulu saya main jigsaw puzzle kecil, cuma sebesar ini jigsaw puzzle-nya. Mungkin terbagi kira-kira ya 15-16 bagian. Tapi zaman sekarang jigsaw puzzle itu besar, saudara, dan kecil. Saudara saya itu satu bagian itu dari seluruh rencana Tuhan. Dan tanpa saudara, tanpa satu bagian kecil itu jelek, bolong nih gambar. Saudara punya jigsaw puzzle besar, satu kecil nggak ada. Saudara nggak bilang bagus ya, enggak, jelek. Rencana Tuhan tanpa saudara nggak bagus. Makanya saudara jangan merasa, ya saya cuma sepotong kecil. Enggak. Sepotong kecil pun kalau dari jigsaw puzzle besar nggak ada, jadi jelek itu gambar. Bergembiralah. Saudara pikir anggota tubuh ini sama hebatnya? Enggak. Apa hebatnya? Saudara punya 5 jari. 5 jari. Kira-kira ini nilainya berguna semua nggak ya? Bagaimana cuma kalau kehilangan satu aja? Mau sampai banyak, satu aja. Kalau saudara pernah kehilangan atau merasa lemah satu jari, saudara baru tahu tuh. Itu nilainya satu jari itu apa? Coba saudara pernah merasakan jempol lemah. Saya mau kasih tahu saudara, kalau jempol saudara lemah, itu seluruh tangan saudara nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Meskipun saudara masih punya 4 jari. Karena satu yang hilang ini, ya, membuat yang lain tuh kuat. Saudara mesti ngerti. Nah, ada kata purpose. Jadi ada konsep berpikir yang salah tentang tujuan keselamatan. Tujuan keselamatan itu bukan cuma mati surga, enggak. Itu di tengah-tengahnya ada yang namanya God's purpose atau tujuan Tuhan. Atau tujuan kita hidup di dunia. Dan tujuan Tuhan itu apa? Satu hari Tuhan Yesus melewati kota Samaria. Lalu dia ketemu dengan seorang perempuan Samaria yang sedang ambil air di sumur. Lalu Yesus datang, saya minta minum dong. Loh, kok kamu orang Yahudi minta minum sama saya, orang Samaria? Karena mereka bermusuhan. Samaria Yahudi bermusuhan. Lalu Tuhan bicara, menjawab segala macam. Kemudian Tuhan berkata, coba panggil suami kamu. Oh ya, saya belum menikah Tuhan. Betul, kata kamu. Karena kamu sudah menikah 5 kali, dan yang terakhir itu pun bukan suami kamu. Artinya dia suka sama level, kumpul-kumpul, pindah lagi, kumpul, pindah lagi. Mungkin dia sangat cantik sekali, mungkin. Ya, sehingga laki-laki lain yang kedua, ketiga, keempat mau aja terima dia. Mungkin cantik sekali dan seksi. Ya. Dan setelah itu, wanita itu kaget. Hah? Lalu dia pulang ke tempat tinggalnya dan dia bilang, "Hei, saya ketemu dengan seseorang yang bisa mengatakan tentang hidup saya. Barangkali dia itu Mesias yang kita sering dengar. Ayolah kita ikut." Dan anehnya sekalian, seorang wanita yang nggak beres itu bicara, orang-orang bisa dengar, bisa tertarik. Mereka ikut semua, dilayani oleh Yesus. Dan saya percaya ada banyak yang diselamatkan. Setelah itu murid-murid datang, habis beli makanan. Tuhan, ini ada makanan. Kan tadi kau bilang lapar. Tuhan masih melayani orang-orang itu. Dan Tuhan berkata, padaku ada makan lain yang kamu tidak kenal. Ada makanan lain. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan ada makanan. Kalau buat kita sekarang, kan itu zaman dulu ngomongnya begitu. Lalu kalau buat kita sekarang, makanan itu apa? Tuhan Yesus pernah berkata, dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya mudah-mudahan saudara bisa menyadari
Jangan anggap remeh, itu Alkitab. Jangan anggap remeh, itu firman Tuhan. Mungkin saudara bilang, nggak ada apa-apanya, nggak berguna. Iya. Kalau saudara baru baca sekali, 2 kali, nggak berguna. Rasanya nggak ada hasil apa-apa. Tapi kalau saudara setia, sedikit demi sedikit, nggak usah kejar-kejar. Berdasarkan perhitungan, satu Alkitab itu bisa habis dibaca setahun. Tapi ada seorang penafsir Alkitab, dia bilang cara itu nggak bagus. Nggak bagus. Kamu nggak dapat apa-apa. Tapi oke lah, saudara sebagai pemula mau begitu sih nggak apa-apa. Tapi kalau cara begitu, saudara tidak akan dapatkan pengertian yang dalam akan Alkitab. Tapi untuk pemula oke lah, silakan. Ya, karena untuk makanan itu nggak cuma ditelan, makanan itu mesti dikunyah. Ada amin? Nggak ada orang masuk makanan ditelan, nggak ada, harus dikunyah. Dan menurut ilmu kedokteran, yang paling bagus itu minimal waktu kita masuk 1 sendok itu kunyahannya 33 kali. Saya pernah hitung diri saya lebih dari 33. Supaya itu waktu masuk perut itu bagus. Demikian juga firman Tuhan, perlu dikunyah. Artinya apa? Direnungkan. Makanya dulu mengatakan apa? Renungkan firman itu siang dan malam. Karena kalau firman nggak direnungkan, dia nggak bisa meresap. Dan dari pengalaman saya, bukan cuma merenung seperti orang melamun, bukan. Tapi sambil merenung, sambil berpikir, sambil bertanya sama Tuhan. Ini apa sih Tuhan? Kenapa begini? Itu kalau ayat itu, benar ayat itu, kok kayaknya paradoks. Kenapa ya Tuhan? Kadang-kadang Tuhan jawab sebentar, artinya tidak lama. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang 6 bulan, kadang setahun, kadang 3 tahun. Tidak tentu. Saya untuk mendapatkan pengertian tentang anugerah, itu saya dapatkan pada tahun ke-29 dalam pelayanan saya. Baru saya mengerti pengertian tentang anugerah. Ya. Dan saya sih, kenapa Tuhan baru sekarang? Itu tahun pelayanan ke-29 itu akhir tahun 2011. Kenapa baru sekarang Tuhan? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Ya sudahlah, yang penting dapat. Makanan. Ayub 23 ayat 12. Bagus sekali. Saya ambil terjemahan bahasa Inggris yang saya terjemahkan bebas. Aku tidak menyimpang dari perintah bibirnya dan menghargai kata-kata dari mulutnya lebih dari roti harianku. Jadi Ayub itu menghargai firman. Seringkali kita dalam kehidupan, kita kurang menghargai firman. Kita lebih menghargai, di zaman dulu, koran. Kalau sekarang kita lebih menghargai HP. Entah bagaimana HP itu punya daya tarik. Kalau teman-teman kirim WA ini itu, entah bagaimana dia punya daya tarik untuk kita baca. Untuk kita lihat, untuk kita dengar, dan lain sebagainya. Itu dayanya luar biasa. Dan saya mau bilang itu lebih besar daripada daya Alkitab. Lebih besar. Tapi saudara orang percaya, saudara mesti menyadari. Itu mungkin bisa memberikan informasi tertentu yang penting buat saudara. Saya nggak bilang semuanya nggak penting. Ada beberapa hal yang tentunya penting. Mungkin buat kesehatan, mungkin buat finansial. Bisa penting. Bukan nggak penting, tapi firman Tuhan lebih penting. Kenapa? Karena firman Tuhan menyangkut hidup yang kekal. Jadi makanan yang pertama adalah firman. Saya lebih jabarkan. Pertama firman, bukan sekedar firman, bukan sekedar baca Alkitab, tapi ajaran yang sehat. Karena tidak semua podium yang dipakai untuk memberitakan firman, yang tentunya dari Alkitab. Tapi tidak semuanya berisi ajaran yang sehat. Kenapa? Karena ajaran yang sehat
hanya bisa terjadi, hanya bisa keluar dari interpretasi yang benar. Bukan berarti kalau dikutip dari Alkitab, terus benar, enggak. Kalau interpretasinya salah, itu ajaran menjadi tidak sehat. Dan bahkan kadang-kadang dalam tanda kutip sesat tanpa si pembicara memang ingin bicara sesat. Enggak, belum tentu dia ingin bicara sesat. Belum tentu. Dia ingin khotbah firman Tuhan. Cuma karena dia interpretasinya enggak benar, ajarannya jadi salah. Makanya saudara sebagai jemaat, bukan cuma dengar doang. Oh, saya kan jemaat, saya kan bukan pendeta, saya bukan mengkhotbah. Bukan berarti kalau saudara cuma jemaat, saudara nggak perlu belajar. Saudara belajar, supaya waktu sudah dengar pendeta khotbah, saudara tahu ini salah apa benar. Gak cuma bilang amin, 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 amin. Kadang-kadang di gereja, waktu pengkhotbahnya benar, ada amin, amin. Terus dia bilang besok ada pendeta lain, salah, amin, amin juga. Jadi saya pikir ini ya, jemaatnya ngerti apa enggak sih? Kenapa demikian? Karena cukup banyak jemaat, cuma sukanya denger doang. Ntar besoknya bilang, oh kata pendeta anu, kata dia, kata dia, kata dia, kata dia, begitu. Enggak saudara. Kalau saya tidak peduli kata siapa. I don't care. Ya. Saya harus mempelajarinya. Dan saya nggak belajar sendiri, tentunya saya belajar dari orang yang saya hormati, yang saya percaya. Saya bukan cuma ngutik-ngutik sendiri, karena itu bisa salah. Bukan berarti nggak salah. Ya. Lalu kemudian Yesus berkata, tadi masih lanjutkan dengan perempuan Samaria itu, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Saudara mesti bertanya, what is God's purpose for me? Apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Seringkali saudara sekalian, saya mengaku, saya pribadi, saya memulai pelayanan karena entah bagaimana Tuhan memberi kerinduan pada saya untuk melayani. Tapi setelah melayani, ya saya jalan saja. Dan saya merasakan tuntunan Tuhan dalam perjalanan pelayanan saya. Saya merasa itu. Sampai satu kali Tuhan buka kata-kata purpose. Dan saya mulai bertanya-tanya, what is God's purpose for me? What is my purpose in life? Apa tujuan hidup saya? Mungkin tidak langsung dijawab. Tapi kalau sudah memang betul merindukan, Tuhan mulai akan buka, pelan-pelan Tuhan buka. Sampai saudara mencapai posisi sebagaimana memang Tuhan ingin di situ. Yang terakhir, tujuan Tuhan, tujuan hidup, tujuan keselamatan bukan cuma percaya masuk surga. Tapi di tengah-tengah ini berbuah, mengenal purpose, mengenal tujuan. Dan yang terakhir, untuk mencapai keselamatan yang sempurna, saudara akan dimuliakan oleh Tuhan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu jadi yang sulung di antara banyak saudara, menjadi serupa. Jadi Tuhan panggil kita, ya, bukan cuma pertama percaya, lalu berbuah, lalu mengerti tujuan hidup, tapi Tuhan panggil kita semua untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Jangan anggap ini tujuan terlalu tinggi, memang tinggi. Ini serupa dengan Kristus memang tinggi, tapi Dia panggil kita untuk itu. Untuk apa jadi serupa? Ayat 30. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
dimuliakan. Untuk apa? Kita mungkin nggak tertarik, dimuliakan buat apa? Karena Roma 3:23 mengatakan apa? Setiap manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan ingin kembalikan kemuliaan itu kepada kita. Sebelum kita mencapai sana. Perjamuan kawin anak domba. Kita disiapkan oleh Tuhan menjadi mempelai Kristus. Dan saya percaya, Tuhan tidak mau sembarangan menyiapkan mempelai bagi anaknya. Tuhan akan mempersiapkan mempelai yang layak bagi anaknya. Kita semua udah layak sekarang. Tapi secara status, secara position kita memang udah diterima. Udah layak, tapi secara possession kita belum sampai. Sekali lagi saya ulangi. Secara posisi kita sudah. Tapi possession kita belum. Contohnya, kita udah jadi orang benar. Posisi kita benar. Kita nggak bisa lebih benar lagi. Tapi secara perilakunya kan masih banyak yang salah. Nah, Tuhan sedang membawa kita ke sana secara progres. Makanya di dalam terakhir, Efesus 4 ayat 15, dua ayat. Efesus 4:15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, dalam segala hal ke arah Dia bertumbuhnya. Ayat terakhir, Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Semuanya bertumbuh. Kita sedang bertumbuh. Kita udah selamat belum? Udah, kita udah selamat. Percaya Yesus udah selamat, sekarang udah selamat. Tapi saya punya kalimat yang saya suka. Kita sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan dengan sempurna. Kita udah belum jadi anak Allah? Sudah. Tapi udah sempurna belum? Belum. Anak Allah kok sakit? Anak Allah kok takut sama COVID? Haleluya, saya juga takut. Tadi saya mau khotbah begini, istri saya bilang, pasang ini dah, apa namanya? Apa itu namanya? Yang plastik itu, pasang ini. Kenapa saya nggak mau? Bukan karena saya berani, bukan. Karena kemarin pelayanan kedukaan, saya pakai itu. Ini mic kebentur terus. Jadi nanti saya nggak mau pakai. Ya. Dan isu saya nggak maksa, kenapa? Karena tadi semua orang di sini nggak ada yang pakai ataupun juga. Jadi sekarang saya khotbah nggak dipaksa sama dia. Coba tadi pakai semua di sini. Pak Michael pakai, Pak Teddy pakai. Oh, saya diharuskan pakai. Ya. Sekali lagi saya katakan, ikut Yesus itu memang nggak bisa, bukan berarti lepas dari masalah. Tapi saya mau katakan, saudara nggak kecewa ikut Yesus. Kita mengatakan barang siapa percaya pada Dia, tidak akan dipermalukan. Ya. Tetap setia ikut Tuhan. Tetap setia. Kalau saudara berjuang sendiri nggak kuat, lari dong ke gembala. Kan punya gembala. Ini gimana nih? Ini gimana? Tolong saya, doakan saya. Tapi jangan terus-terusan begitu. Sakit dengkul, datang ke gembala. Gembala, doain doang, dengkul. Terus gembalanya begini, dalam nama Yesus. Besoknya, telapak kaki saya sakit. Gembalanya bagaimana doain? Ya, nggak usah begitu. Kalau yang kecil-kecil udah sendiri. Sampai nggak kuat, boleh datang. Ya, sama Pak Teddy. Jangan cengeng. Jadi jemaat. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini aku ada kesempatan sharing firman-Mu. Aku percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Aku percaya jemaat-Mu, ketika mereka bisa menangkap firman ini, meresapkan hati mereka, sesuatu akan terjadi dalam hidup mereka masing-masing. Kau berkati persekutuan ini, Kau berkati Pak Michael sebagai gembala, Kau berkati juga Pak Teddy, Kau berkati semua tim musik dan semua pengurus-pengurus sini.
dan jemaat di sini semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Dialah yang luar biasa. Pada saat kita mengikuti Yesus, seperti kata Bapak Pastor Harisha Sudarsono, ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Kita akan mengangkat satu pujian sebelum kita berdoa syafaat dan kita menutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes Lord, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi dengan iman kita katakan kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami tahu kami memuji Allah yang besar. Oh kebesaran-Mu, Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Oh Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, ajaib. Saya mengundang Bapak Chandra untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak kami percaya Tuhan. Apa yang keluar dari firman-Mu tidak ada yang sia-sia Bapak. Tuhan berkati Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Walau kami percaya berkat sudah kami terima Tuhan. Kami juga mau bersyafaat, bersyafaat sore ini Tuhan, malam hari ini Tuhan. Untuk Tuhan pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Jokowi Bapak. Kami percaya Tuhan dalam pemerintahan itu Engkau melindungi dia Bapak. Dimanapun dia berada Tuhan, Engkau menjadikan dia pemimpin yang baik Tuhan. Yang menjadi keputusan yang baik bagi negara ini Bapak. Kami juga bersepakat berdoa Tuhan untuk gubernur kami Tuhan. Bapak Anies Tuhan, Engkau memberkati Tuhan agar semua apa yang menjadi keputusan tidak sia-sia Bapak. Tuhan kami juga bersepakat Tuhan berdoa Tuhan untuk pekerjaan pelayanan kami Bapak. Apa yang menjadi pelayanan kami Tuhan, Engkau pimpin Tuhan dari pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Tuhan pimpin juga Tuhan Bapak Gembala kami Bapak. Bapak Michael Ponelo Tuhan, Kau pimpin Tuhan, keluarganya Tuhan, pelayanannya ya Bapak. Agar semua terjangkau jiwa-jiwa yang haus Tuhan akan Engkau Bapak. Tuhan kami juga percayakan Tuhan pelayanan angker ini Tuhan, angker ministry ini Tuhan. Akan terus Tuhan berkibar Tuhan di setiap negara Tuhan, di setiap kota-kota Tuhan. Semua akan mendengarkan Tuhan apa yang menjadi firman-Mu itu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami telah berdoa mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri dan kita akan terima berkat. Semua yang ada di rumah, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami.
memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami tentang tujuan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami sedang diproses oleh Tuhan dan kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ketigaan yang esa, memberkati semua kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan kita terus berbuah menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua, shalom. Terima kasih buat Pastor Heri dan Ibu dan semua tim. Ingat bahwa ulang tahun kita tanggal 15 Agustus ya. Jadi ulang tahun yang ketiga Angker Ministry ya. Jadi kita akan perayaan di sini secara online. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Mau sampaikan sesuatu Pak? Enggak? Itu udah mati. Kita udah nggak live kan ya? Nah pengerja, coba lihat kemari pengerja. Tadi ada orang yang